paragraf dari kitab Ilmu Taufik. Mudah-mudahan kita memperoleh barokah, memperoleh fadilah dari pengarang kitab dan isi kitab ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa nafi'ah. Ya, kita kirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, abah mama kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, untuk seluruh guru-guru kita. Kita niatkan juga untuk kesehatan anak-anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren. Ya, dan kita niatkan mudah-mudahan untuk eh, pembebasan negeri Palestina, dan pembebasan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau langsung mulai sedikit membacakan pasal dua pasal dari kitab Sulam Taufik, tangga-tangga diraihnya Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alama Sayyid Abdullah ibnu Husain ibnu Tahir Ba'alawi fi kitabih Sulam Taufik wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi wa massu qubulil adamiyyi au halaqati duburihi bi batnil kafi bila hailin walam subasharatil ajnabiyyati ma'a kibarin wa zawalul aqli la nauma qa'idin mutamakkinin maq'adatahu. Kita sudah bahas tentang rukun wudhu. Dalam madhab Syafi'i ada 6, dan 6 itu yaitu niat, basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, basuh mengusap sebagian kepala, basuh kaki sama mata kaki, dan yang keenam tartib. Nah, lalu apa yang membatalkan wudhu? Di pasal ini dibahas wa yunqidul wudhu'an, dan yang membatalkan wudhu'an. Dari al-qada yunqidu artinya membatalkan. Jadi wudu'a itu maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya muqaddam, ya didahulukan. Hanya mansub dengan tanda fathah. Nah, lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu ma. Jadi ma itu yang fa'ilnya. Jadi dia di mahalli raf'in. Dan dia termasuk isim mausul. Karena isim mausul berarti harus ada silah mausul. Nah, silah mausul itu kalimat jumlah fi'liyah mulai dari kharaja minas sabilain dan seterusnya. Jadi apa kharaja yang dia itu keluar? Nah, sesuai dengan lafadznya lah ma. Ma itu isim mausul, dan namanya isim mausul dia yufidul umum. Apa saja yang keluar dari dua jalur. Jalur yang dimaksud ini adalah kubul wa dubur. Ya, yang keluar dari depan namanya kubul, yang keluar dari belakang namanya dubur. Baik itu sesuatu yang keluar adalah sesuatu yang mu'tad, yang biasa, ya lazim, normal, maupun yang nadir, ya, sesuatu yang langka, yang tidak biasa. Apa yang sesuatu itu yang mu'tad, yang umum, yang lazim, yang normal? Kami buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian eh, lain-lain. Nah, yang tidak biasa itu apa, yang tidak normal? Ya apapun. Jadi misalkan misal belah pestis kah keluar dari dubur misalkan karena uh, menanggup flash disk. Kenapa maka keluar flash disk? Karena mengamankan data. Takut keluar flash disk. Nah, keluar flash disk, maka keluarnya flash disk itu menyebabkan batalnya wudhu. Amun di kitab dipadahkan seperti dut, ulat, gitu. Lalu kerikil,
itu cacing, cacing lah. Jadi sesuatu yang apa saja yang keluar dari dua jalur. Termasuk kalau perempuan misalkan sudah lewat masa haid normal, keluar terus darah, namanya darah istihadah. Keluar, nah itu juga sebenarnya membatalkan wudhu. Pada hakikatnya membatalkan wudhu. Maka nanti ada hukum khusus bagi perempuan yang istihadah ini. Wudhunya harus sudah dukhulil waktu. Kemudian nanti satu wudhu hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Tidak boleh untuk dua sholat fardu. Misalkan dia wudhu sebelum zuhur, maka nanti wudhu masuk waktu zuhur, maksudnya untuk sholat zuhur, maka nanti ketika asar dia wajib wudhu lagi. Kalau orang yang normal, nah, bisa dia satu wudhu untuk dua atau bahkan lebih salat fardu. Misalkan dia wudhu sebelum untuk salat isya sekaligus untuk salat subuh misalkan. Karena dia tidak batal. Boleh karena dia normal. Nah nanti dikecualikan di sini ghiral mani. Kecuali mani. Nah, mani. Kalau di kitab tuh lah padahal kan mani itu bisa lelakian bisa bebinian. Jadi bebinian itu bisa juga keluar mani. Mun di kitab lah di kitab. Nah, jadi mani ini tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi, ya kan gitu. Karena bila insel keluar mani, wajib ini mandi, mandi wajib atau mandi junub. Jadi artinya meskipun kadang membatalkan wudhu, larangan-larangan orang yang tidak ada wudhu dalam arti orang yang berhadas berlaku juga, meskipun tidak membatalkan wudhu lah. Misal orang wudhu kapan orang kada wudhu batal wudhu kada boleh menyentuh Quran misalkan. Maka orang yang keluar mani meskipun tidak batal wudhu kada boleh juga masuk Quran kan gitu. Orang keluar mani kada batal wudhu tapi kada boleh sembahyang kan gitu. Orang uh, keluar mani kada batal wudhu tapi kada boleh juga tawaf kan begitu karena ini junub karena keluar mani tadi. Dengan cara apapun keluar maninya mau di kitab tadi padahal kan di kitab di kitab syarah Sulamul Taufik nih atau di kitab Al-Mu'tamad tadi padahal kan misalkan karena di kitab nih di kitab contoh di kitab padahal ini ilmu lah ini Eh, memandang bini misalkan lalu akhirnya keluar mani nah kada batal wudhu tapi tadi junub kan gitu sehingga wajib mandi di kitab gitu penjelasan. Nah, apa sebab kada batal wudhu di Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i itu dipadahkan. Termasuk di kitab Kifayatul Akhyar itu dipadahkan gini. Uh, menurut ini pendapat mazhab lama, pendapat mazhab dalam mazhab Syafi'i. Artinya khilaf juga. Ada juga sebagian ulama yang memadahkan batal jauh wudhunya. Gitu. Jadi batal wudhu, maka dia wajib mandi. Nah, jadi bagi pendapat yang mengatakan tidak batal wudhu seperti pengarang kitab Sulamut Taufik ini, eh, karena jika terhimpun dua hal, ada yang jadi terhimpun amro ini dua perkara, ada yang adena, yang rendah, ada yang azam, ada yang lebih besar. Nah, dalam ini kan terhimpun dua hal. Satu batal wudhu. Nah, itu artinya kan hadas kecil. Lalu pada saat yang sama dia itu hadas besar. Ya, a'zamul amra dan hadas besar ini termasuk a'zamul amra ini eh, perkara yang lebih besar dari dua perkara ini maka yang diterapkan itu hanya yang a'zam itu yang besar a'zamnya apa ya hadas besar jadi tidak di hadas kecil artinya kada batal wudhunya tapi junub wajib mandi nah itu. Eh, itu nanti dikias sama dengan di kitab Kifayatul Akhyar telah dicontohkan
bila ada orang tuh berzina, dia itu rupanya ketahuan bahwa dia itu berzina saat dia tuh statusnya muhsan. Muhsan sudah berbini atau berlaki atau sudah pernah berbini atau berlaki. Jadi bukan berarti saat itu statusnya sedang menikah, tapi bisa juga dia duda atau janda. Nah, lalu di pengadilan terbukti dia ini ternyata pernah berzina juga waktu masih bujangan, belum kawin. Istilahnya kan ghairu muhsan. Nah, ini secara hukum fikih kayak apa? Secara fikih, kalau syariat diterapkan, ada negara yang mengemban syariat, menegakkan syariat, itu negara Islam, khilafah. Maka orang ini nanti dihukum dengan hukuman yang a'zam, ya, a'zamul amraini, yang terbesar dari dua perkara itu. Artinya apa? Dia tidak dicambuk yang 100 kali, tapi langsung dihukum rajam hingga mati. Ini ikhtilaf lah. Ulun ada pernah baca kitab itu ada bahasan tentang pelanggaran double begini, bagaimana ulama menyikapinya, ada khilaf. Pendapat lain mengatakan dihukum dulu rajam 100 kali. Dirajam 100 kali, imbah dirajam, dirajam, jadi cambuk dulu 100 kali. Imbahnya itu sehat, gitulah, sudah sehat. Awaknya hilang, balar-balarnya sudah gitu. Lalu dihukum rajam sampai mati. Nah itu ada pendapat. Namun madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad tadi langsung dirajam hingga mati. Nah ini namanya menerapkan a'zamul amrain. Maka kemudian kembali tadi ke mani tadi, itu ada dua kan, bisa hadas kecil, hadas besar. Nah yang diterapkan yang hadas besar, tapi eh, tidak membatalkan yang hadas kecil, membatalkan taharah wudhu tadi, tapi tetap wajib mandi. Nah kalau inya mandi, lalu akhirnya inya mandi, nanti kifayatul akhir tadi dikatakan di kitab ulang, itu otomatis hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang juga. Jadi mungkin orang itu sudah mandi wajib, ada usah wudu gitu. Lanjutlah, selama inya sedang mandi atau setelah mandi itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, sudah hilang hadas kecilnya. Jadi gini supaya jelas. Junub orang lelah, lalunya mandi, rukunnya kan dua jam mandi junub tuh. Niat, menghadirkan niat, lalu mengguyur, membasuh wajah, yang menyiram wajah, yang menyiram tubuh dari kepala sampai batis. Jadi niat, lalu yang kedua isolul ma ila jamil jasad, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Niatnya nawaitul ghusla, sengaja kau mandi li rafil hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas besar, fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Ada butuhnya. Nah, lalu sepanjang mandi itu mohon maaf kada ada yang membatalkan wudhu. Mohon maaf, inilah buang air kada, buang angin kada, menjapai kemaluan kada, muntah kada, ada sesuatu yang membatalkan wudhu. Maka tanpa wudhu pun dia otomatis sebenarnya sudah ada wudhu. Nah, jadi tuntung mandi wajib misalkan, lalu tanpa ada wudhu dia sholat, kah misalkan tawaf, kah baca megang Quran, kah boleh, sudah selesai gitu. Nah. Jadi kalaupun ada wudhu di dalam mandi besar atau mandi wajib itu wudhu sunnah, bukan wudhu wajib. Allah Ta'ala. Misalnya itulah untuk menjelaskan kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi. Kelas. Jadi itu satu. Lalu yang kedua wa mashu, jadi masuk inilah atapnya kema tadi kan, wa masuk lah atapnya kema karena ma tadi kan fi mahali rafin. Wa masuk kubulil adami, dan menyentuh kubul, ya, bagian depan manusia. Nah, baik itu yang disentuh ampun seorang atau ampun orang. Baik yang disentuh itu hidup atau mati. Ya, hayyan au mayyitan di kitab. Nah, tapi adami manusia, tidak berlaku untuk hewan. Kemudian au halqati duburihi. Nah, atau ini
Kalau kubur itu di muka lah, au halaqati duburihi, atau menyentuh halaqah. Halaqah itu lingkaran, lingkaran yang di belakang. Nah, itu. Ya, saya dipahami lah kalau saya didetailkan itu. Di belakangnya. Bibatni, bibatnil kaf, dengan bagian dalam. Nah, ini bagian dalam. Batni itu bagian dalam, bagian putih dari tangan kita. Nah, kaf, kaf itu tangan, telapak tangan. Nah, bila hailin, tanpa adanya hail, tanpa adanya pembatas. Jadi misalkan ingin menyentuhnya itu pakai kaos tangan, misalkan lah, atau baik kaos tangan biasa maupun kaos tangan medik, misalkan medis, itu tidak batal. Ini orang bahari itulah melihat orang membasuh anak bila kira pakai batis, ada pakai batis. Pakai batis itu pun pakai zahrul qadam, ya, punggung kaki, digosok pakai itu, lalu disimbur pakai imbai sambil disimbur banyu kan gitu. Biasanya orang bari basuh anak. Nah itulah yang kedua. Lalu yang ketiga, walamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibarin. Lalu menyentuh, langsung menyentuh basyarah. Basyarah itu kulit. Nah, basyarah itu bukan hanya kulit tangan, tapi kulit apapun yang ada di awak kita. Nah, karena ada soalnya orang yang pemahaman dikira itu menyentuh basyarah tangan aja. Jadi bersalaman misalkan itu batalnya. Tapi amonnya apa misalkan batis, tegatok lawan batis misalkan. Itu kan ada batalnya. Nah itu mohon maaf salah paham. Jadi basyarah di sini, basyarah secara umum kulitnya ada di awak kita. Dan itu, nah disebut basyarah kulit, makanya nanti di fikih madzhab Syafi'i tidak termasuk basyarah apa rambut. Nah, rambut termasuk apa, rambut tuh baik rambut di kepala, rambut di sengot, lah, di jenggot, di alis, lalu yang kedua gigi. Nah, gigi kira masuk, lain basyarah. Lalu kemudian apalagi yang ketiga kuku. Nah, kuku. Lalu dijelaskan di kitab tuh karena rambut, gigi, kuku itu bukan mazannatus syahwat. Nah, bukan mahalus syahwat, bukan letaknya syahwat. Itu alasannya. Jadi memang unik juga lah kami uh, kaji di IAIN tuh. Ada diskusi itu. Jadi akan ada tiga pendapat nih masalah persentuhan kulit nih. Yang pertama madhab Hanafi. Biar madhab Hanafi terjadi persentuhan kulit baik syahwat ataupun biduni syahwatin itu kadang membatalkan wudhu. Karena dimaksud dengan menyentuh itu adalah ijma, itu hubungan badan. Dua madhab yang lain, yakni Hanafi dan Maliki, terjadi persentuhan kulit. Kalau biduni syahwatin, tanpa syahwat, kada batal. Kalau bisyahwatin, batal. Gitu kan, disertai syahwat batal. Madhab Syafi'i, yang penting terjadi persentuhan kulit, baik bisyahwatin atau biduni syahwatin, disertai syahwat atau tanpa syahwat, sama-sama batal. Tapi uniknya tuh, di madhab Syafi'i, meskipun tadi itu, eh, persentuhan itu dengan syahwat atau tanpa syahwat, tapi begitu membahas masalah kuku tadi, masalah rambut, masalah gigi, alasannya, alasannya nih, rambut, kuku, gigi itu laisa mahal syahwat, alasannya gitu. Itu bukan tempat syahwat. Ya, kalau orang nyampe rambut kan gak ada berasa apa-apa lah. Nyampe kuku gak ada berasa apa-apa. Nah itu. Jadi ano jadi alasan gitu nah. Padahal kalau alasannya tadi eh, syahwat atau kada syahwat kan harusnya kuku dengan kuku misalkan, atau rambut ketemu rambut batal juga harusnya. Nah itu menarik tuh diskusinya di kampus kan. Nah baik, tapi yang jelas begitulah. Jadi basyarah, nah, kalau dalam madhab Syafi'i, walam subasyaratil ajnabi. Nah itu pun ajnabi. Ajnabi itu siapa? Orang yang boleh dinikahi. Jadi bukan termasuk mahram, wanita yang haram untuk dinikahi. Itu pun ada ma'akibarin. Nah, ada ketentuan kibar. Nah, ini sudah dewasa, sudah apa ya?
eh, kibar itu bukan berarti balik. Nah, jadi jangan dipahami itu balik. Amun di kitab Mirqatus Su'ud, kibar itu khilaf pang ulama tentang kibar. Kibar itu umur berapa? Nah, ah, jadi tadilah Basyarah itu Zahirul Judi. Eh, kibar adalah masalah kibar. Ini ada khilaf. Kibar itu umur berapa? Nah, kibar itu yang pertama dulu lakian kah, binian kah. Nah, berkata Syekhuna Yusuf, nah, jika sampai orang kekanak usia 7 tahun, maka itu membatalkan wudhu. Ittifaq sepakat 7 tahun. Baik lakian kah binian. Nah, itulah 7 tahun tuh. Ini ada kejadian unik pian di Masjid Al-Karomah, Pengembangan. Ulun tiap malam Jumat mengisi kajian kitab ini. Meskipun akhirnya ulun minta dikurangi kira per 2 minggu aja, per 2 kali Jumat karena peselang-seling itu untuk membersamai santri jalan. Asalnya kan kada ada jadwal malam Jumat tuh, bersama santri terus tenang. Tapi sekalinya diminta diminta seminggu sekali. Nah, jadi jangan 2 minggu sekali aja. Nah, di situ unik unik satu-satunya tuh di masjid ulun-ulun mengisi majelis itu tuntong salaman pas arat tuntong salaman berkeliling itu jamaah bebiniannya kekanakan lah kekanakan itu bersorong tangan dengan antri habelah antri jadi banyak lah lumayan banyak pak 6 7 karena berabut pulang hendak persalaman bebinian nah kekanak nah ini akhirnya harus kita pilah itu man anang batal mana nang kada. Nah, di penjelasannya di sini. Jadi kalau umurnya itu 7 tahun, sepakat ulama batal wudhunya, wudhu kita nih. Kita batal, ini batal juga. Fa'idha balaga khamsu sinin, kalau itu 5 tahun, fala yang kudu bi ittifakin, fala yang kidu tidak membatalkan menurut kesepakatan. Jadi kalau 7 tahun sepakat batal. Kalau 5 tahun sepakat kada batal. Amunnya 6 tahun khilaf. Nah, fihi khilaf. Di dalamnya ada khilaf. Ada yang berpendapat itu membatalkan, ada pendapat yang memadahkan untuk kada batal. Nah, jadi ay, nang besorong tuh lo lihat pinaan Jepang sudah ada nang kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD itu umur 9 tahun lah. Kalau masuk SD 7 tahun, batal berarti. Nah, batal berarti bunyinya bersorong tangan bersalaman. Jadi patokannya bukan haid atau kada haid. Di kitab ini dipadahkan bilanya sudah umur 7 tahun, sepakat nah, membatalkan wudhu. Bila 6 tahun, khilaf. Nah, khilaf itu baik ditinggalkan. Nah, khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari pendapat itu mustahab. Nah, itulah ma'akibarin. Nah, lalu wazawalul akli dan hilang akal. Nah, hilang akal. Hilang akal itu macam-macam. Bisa karena mabuk. Lalu tuh bisa karena apa pingsan. Nah, bisa karena kambuh penyakit penyakit epilepsi kah? Nah, penyakit ayan. Lalu jadi adalah anu bahasa Banjar guru Husain Nawarin dari Majar. Kami di pondok seperti itu. Model kayak ini gayanya mirip gitu. Kemudian ya zawalul akli pingsan. Lalu termasuk guring, yaitu guring yang kayak Pak, guring yang la naumu qaidin ya. Eh, jadi tidak membatalkan la naumu qaidin ya, tidur duduk qaid yang mutamakinin, yang itu mutamakinin makadahu tempat duduknya. Nah, apa maksud mutamakinin tuh? Jadi tidur dalam keadaan duduk yang mutamakin. Mutamakin itu halaqatu duburihi tadi itulah lubang belakang nih. Ini rapat lawan lantai. Nah, terduduk sambil bersandar, bersandar, tapi ininya rapat lawan lantai sehingga peluang angin untuk keluar tidak. Nah, itu mutamakin ngeranya. Nah, tapi kalau ini duduk guring duduk tapi longkop, nah santri itu rancak tak, tapi longkop. Jadi tahajud, tuntung tahajud,
menghadang azan subuh, teguringnya itu terduduk. Sian dia makan akan telat. Tapi ya Masya Allah. Mujahadahnya. Betul. Nah, kalau model guring itu batalam. Jadi biasanya kita bangun-bangun bodoh lagi punya anak subuh gitu. Nah, itu menduduknya gitu. Apalagi menggorengnya teti lantang. Nah, itu jelas batal atau teti harap begini ya gitu kan. Jadi itu duduk yang tidur dalam keadaan duduk mutamakin. Nah, itu maka tidak membatalkan itu. Kemudian goreng tadi telantang atau apalagi teti harap. Ah, jelas batal wudunya. Kelas sedikit lagi lah kalau selesaikan supaya satu bab ini satu bahasan karena kita lanjut ke bahasan mengenai wamin syuruti sholat. Nah, ini kita selesaikan dulu kaitannya dengan istinja nih karena hubungannya masih tohar. Faslun yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilain. Masih berhubungan dengan yang tadi kita bahas. Wajib hukumnya beristinja yaitu menghilangkan najis ya. Min kulli rabbin dari keluarnya sesuatu yang sah gitulah, yang keluar dari sabilain, dua jalur tadi. Ghairil mani. Nah, termasuk yang nadir tadi lah, nadir itu wadi, wadi lelakian lah. Selain mani, karena mani itu suci, mani itu suci. Kenapa maka suci? Memang khilaf di sini. Oh, tapi mazhab Syafi'i ringkasnya memadakan suci karena mani itu asal dari penciptaan manusia. Yukhriju min baini sulbi wa tara'ib. Eh, Jadi dari air yang memancar. Nah, dari situ awal manusia. Dan ini masuk dalam keumuman ayat walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak kita. Jadi memang hina itulah air yang hina. Di kitab-kitab tasawuf itu dipadahkan ada orang yang mau membawa mani itu diandak di tangan lalu dibawa kemana-mana itu kadang maunya manusia gitu. Itu untuk menjelaskan betapa hinanya diri. Oh dari itu kita tuh berasal. Kan? Tapi secara fikih justru mani ini tidak termasuk yang najis dalam mazhab Syafi'i kan. Yang lain kayak wadi, madi itu najis, wajib dibasuh lalu wudhu gitu. Tapi kalau mani suci, tapi bila keluar jadi junub. Nah itu ya wajib mandi besar gitu. Dikecualikan inilah ringkasnya dalam mazhab Syafi'i. Cara membasuhnya bilma dengan air ila ayyahural mahallu hingga kemudian bersih tempatnya. Ya, jadi tidak ada sisa itu, ada bersih. Ya. Ada ketentuan tentang berapa kali membasuh. Ada memang di kitab dipadahkan 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Intinya sampai bersih. Alhamdulillah wadah kita ini banyulah ada bewayah misalnya itu ada taruh banyak. Bayam sahuhu bi thalathati masahatin au aktsara illa ayyang qiyal mahallu wa in baqiyal atharu. Atau boleh juga masaha yang sahu menyentuhnya, menyentuhkannya. Artinya dengan kalau tadi dengan air, ini menyentuhkannya dengan 3 benda padat atau lebih au aktsara ya, lebih dari 1 batu atau 3 batu atau lebih ya ila yang qiyal mahallu hingga tempat keluarnya najis tadi itu ya bin tadi itu bersih wa in baqiyal atharu meskipun ada masih sedikit bekasnya yang akan membersihkan dengan batu itu kadang kala sebersih membersihkan dengan air kan gitu nah. Jadi tidak dituntut bersih wujud-wujud bersih misalnya ada sisa pun ada. Ya, nanti diterapkan setara dengan batu itu kan tisu misalkan. Nah, misalkan di tisu eh, di hotel kah yang tidak menyediakan air ya atau di pesawat kah yang tidak menyediakan air bisa diganti dengan tisu. Yang penting bukan dengan benda-benda yang muhtaram. Istilah itu benda muhtaram itu benda-benda berharga. Contoh apa? Makanan, roti kan muhtaram itu berharga, kesan dimakan duit misalnya kada boleh ya
Duit itu berharga. Bahkan duit itu mengeramat gitu kan jerakawan. Kenapa bisa mengeramat? Ya karena kan tuh ya disuruh berhitung. Nah, hitungan ringan-ringan aja. Kan eh, 30 eh, tambah 25 berapa aja bingung karena kan. Tapi bila takonnya 1.000 tambah 1.000 berapa? 2.000 cepat menjawab. Kenapa bisa cepat ya? Duit. Jadi duit mengeramat gitu kan. Tapi itu muhtaram lah, itu muhtaram kada boleh. Nah, bagi kita yang kada biasa dengan air, lalu pakai kertas tadi misalnya tisu, ya tidak bisa bersih gitu nah, kada biasa soalnya itu kada apa-apa. Jadi kada harus bersih benar, digisang apalagi sampai masya Allah. Nah, jadi syariat itu tidak menyulitkan. Biqali'in tahirin jamidin. Nah itu dengan qali'in sesuatu yang suci, yang jamid, yang keras itulah yang ghairi muhtaramin nah, tadi yang tidak muhtaram, tidak dimuliakan itu sudah jelaskan. Min ghairi intiqali qalin wa qabla jafafin dan itu min ghairi intiqalin tanpa harus memindah intiqal. Wa ghairi jafafin. Dan itu bi ghairi jafafin. Jadi belum berpindah dan belum mengering. Artinya waktu beristinjanya itu jangan menghadangi kering, tapi seketika itu nah masih basah. Tadi kan ini temanya tadi mingkuli ratbin. Ratbin itu sesuatu yang basah. Nah, itu intinya. Nah, kalau di kitab lain itu dipadahkan bahwa menggabungkan menggunakan batu dengan air itu yang paling afdal. Karena itulah Allah memuji orang-orang Kuba yang amaliyah mereka itu seperti itu. Mereka membasuh dulu dengan batu, beristinja dulu dengan batu, lalu membasuh dengan air. Kenapa maka lebih afdal? Karena menggabungkan dua amal. Amal Rasulullah. Rasulullah itu pernah beristinja dengan batu, pernah juga beristinja dengan air. Maka karena menggabungkan dua kebaikan ini menjadi dia afdal. Ya, padahal wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat, salah bertobat, salah bertobat, salah bertobat. Karena kita ini kada ada yang kada salah kan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah buat salah. Wa khairu khata'in at-taibun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang segera bertobat. Salah, taubat, salah. Jadi wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang membersihkan diri baik secara zahir maupun batin. Nah, di kitab itu dipadahkan itu kebiasaan orang Kuba tadi. Nah, Kuba itu dua pakai beristinja dengan batu dengan air. Tapi kalau hanya salah satu dari keduanya, yang afdal dengan apa? Air sejakah atau batu sejakah? Yang afdal adalah dengan air. Nah, ini yang kita gawi selama ini. Alhamdulillah di benua kita ini banyak. Jadi tegawi yang afdol jika salah satu dari dua alat beristinja. Oke, demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.